Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yahdub faqad laghaw ansitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wal nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi su'il af'ali wal akhlaq wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammim bi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil faizin binasfil ummati fil abad. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain barak amma ba'd. Ya ibadallah, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayyuhal hadirun, ana taqallahu wa syukri sa'adah fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa Allah, menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Hendaknya juga kita yakini dengan seyakin-yakinnya dan kita sadari dengan sesadar-sadarnya, hanya dengan takwa Allah lah kita semuanya akan mendapatkan jaminan hidup sejahtera lahir batin.
hanya dengan takwa Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Dan hanya dengan takwa kita, jika kita dipanggil kepada Allah SWT, menjadi hambanya yang husnul khotimah. Maka jika ada hamba Allah yang mencari jalan selain takwa Allah, sudah pasti kehinaan dan kenistaan yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita pada setiap Jumat senantiasa kita diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 79 tahun Indonesia merdeka adalah satu usia yang cukup matang. Harus kita sadari bahwa setiap ragu atau pahlawan yang paling besar adalah umat Islam, tidak menafikan umat yang lain. Layak kalau umat Islam ini berperan besar dalam memelihara kemerdekaan, karena pemimpin dari presiden sampai pemimpin eselon bawah, kelurahan, kecamatan, banyak yang beragama Islam. Namun sayang pada saat ini kita jumpai di media sosial yang sangat memprihatinkan kita. Umat Islam selayaknya menjadi contoh, malah tidak bisa dijadikan contoh untuk pemeliharaan kemerdekaan ini, karena satu dengan yang lain saling bertabrakan sesama muslim, padahal itu sebuah larangan dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Orang Islam itu harus orang yang bisa sabar, orang Islam itu harus orang yang bisa menahan marah, orang Islam itu harus orang yang suka memaafkan kepada orang lain. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW diguyur batu di Taif, Nabi Muhammad mendoakan orang yang merusak Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku yang tidak mengetahui. Dan ini merupakan satu hal yang kita lalu mengetahui setiap media, dan ini sungguh sangat memprihatinkan. Layaknya menjadi contoh tetapi tidak dicontoh. Bahkan juga orang Islam juga yang mengalami hal-hal yang berkenaan dengan Islam. Ini satu hal yang luar biasa yang terjadi pada dunia yang penuh dengan fitnah ini. Maka Rasul mengatakan bahwa suatu saat akan jadi masa takunu fitanan kaqitai lailil badrin yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u zinahu bi'tinad dunya. Kata Allah, besok akan terjadi satu fitnah malapetaka seperti gelap gulitanya malam. Bukan hanya sekedar gelap gulita, timbul satu hal yang sangat menakutkan. Ketika ditanyakan Rasulullah, kenapa jadi demikian? Apa kata Rasulullah? Karena banyak orang yang menjual agamanya dengan harga yang murah. Di dalam Islam dia mengatakan seorang tidak boleh berkata dengan seenaknya sendiri atau seenak otaknya sendiri, tetapi berkatalah dengan yang benar. Kalau tidak bisa berkata benar, lebih baik diam. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Al-Quran mengatakan hendaknya kau berkata dengan benar, dengan jujur dan baik, tidak akan menyakiti orang lain dan tidak bisa membuat bencana pada orang lainnya. Kalau kamu berkata benar, maka sikapmu akan dituntun oleh Allah SWT, dosamu akan diampuni oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT surat Al-Imran ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha qadiran min Allah lakum ayatin la'allakum tahtadun. Surat Al-Imran ayat 3. Saya langsung saja dalam tafsir Imam Syarabani, beliau mengatakan surat Al-Imran 103 memberikan satu perintah kepada kita agar kita berpegang kepada tali agama Allah. Artinya tali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersatu padu dalam kalimat hak Allah, tidak bercerai-berai, tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti. Karena itu merupakan salah satu timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang mestinya menjadi uswah, contoh, tetapi tidak bisa dijadikan contoh. Jangan sampai terjadi karena fanatis kesukuan, fanatis kegolongan. Ini disebabkan taat kepada golongan, taat kepada suku. Pada Allah Ta'ala tidak demikian rupa.
supaya taat kepada Allah SWT, bahwa orang yang paling benar nanti di Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Sementara orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang perkataannya benar. Kalau berbicara selalu membuat kebahagiaan dari orang yang mendengarkannya. Juga memaafkan orang lain, bahkan mudah sekali minta maaf. Kalaupun dia marah itu benar, tidak digunakan kemarahan, itu adalah merupakan salah satu pahala yang luar biasa di Allah SWT. Tapi kalau kemarahan itu benar lalu dilampiaskan kemarahannya itu sepenuh hatinya dengan akal pikiran yang tidak sehat, maka menjadi laknat dari Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran juga diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika ma'adzabun alim. Janganlah kamu bercerai-berai. Orang yang suka bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada kalian semuanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Ya, orang yang selalu berselisih, suka tukaran istilah bahasa Jawanya, itu dosanya adalah satu dosa yang berat sekali dan nanti ada siksa dari Allah SWT. Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar terjadinya satu ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Nahdiyah, ada ukhuwah Wataniyah, ada ukhuwah karena sebangsa dan tanah air, ada ukhuwah karena sama Islam, ada ukhuwah yang lain sesama golongan. Ini dianjurkan Rasulullah jangan sampai bercerai-berai satu dengan yang lain. Al-muslim akul muslim lagi walakiru at-taqwa hauna bisa dilihat seperti saat semarat dihasib min asy-syirri aw yakhira aqahu al-muslim kullu muslim haramun damu airuhu wa maluhu. Disebutkan hadis Muhammad SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh meremehkannya. Rasulullah memegang dadanya bahwa takwa itu ada pada di sini. Rasulullah 3 kali memegang dadanya menunjukkan bahwa takwa itu ada di hatinya, bukan pada lisannya. Kata Rasulullah, untuk membedakan orang baik dan tidak baik hanya satu, cukup seorang dikatakan buruk jika meremehkan sesama muslim. Seorang muslim pada muslim lainnya haram darahnya, kemudian juga termasuk haram hartanya, dan juga termasuk tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menghinanya. Ini satu contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. La tabawwadu wa tahasadu wa tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, muttafaqun alaih. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki dan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kalau bersaudara itu adalah silaturahmi, menyambung kebiasaan, tidak akan membuat satu kesalahan terhadap yang lainnya atau tidak membuat rencana untuk membuat orang jadi bertengkar satu dengan yang lain. Maka Rasulullah sampai mengatakan bahwa orang Islam dengan Islam yang lain itu sebagaimana seorang sebuah tubuh. Bagaimana tubuh kita, kalau ada bagian yang sakit maka yang lain. Dan bagi kita semuanya, jangan sampai terjadi hari ini kita ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan berarti kita ikut dosa rombongan. Apakah ada dosa rombongan? Ya, kalau pemimpinnya berdosa kemudian ikut kita melakukannya, kita termasuk ikut berdosa. Maka ancamannya orang berdosa itu tidak ada lain kecuali nanti akan dilemparkan ke dalam siksaan api neraka. Maka tugas kita sekarang ini adalah perbanyak zikir kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak minta ampun kepada Allah. Dan kita doakan pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang yang pandai di antara kita umat Islam ini agar diberi petunjuk oleh Allah SWT, tidak menuruti hawa nafsunya, tapi ingat selalu akan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa seseorang dengan seseorang yang lain harus lemah lembut, tidak sampai terjadi satu malapetaka yang menyebabkan orang yang melihat ikut petaka pula. Kalau kita ikut tinggal dalam persoalan ini, maka terjadilah satu yang dikatakan ghibah. Maka ghibah itu adalah satu perkara sendiri. Dikatakan Rasulullah, ghibah itu adalah asyaddu minas zina. Ghibah itu adalah lebih besar daripada perbuatan zina. Suatu saat ada seorang yang kerdil datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika pulang, Aisyah berkata kepada Rasulullah, tamunya sangat kerdil. Apa kata Rasulullah? Jangan berkata itu ya Aisyah.
Kan memang tamu kita adalah seorang kafir. Kenyataan. Kalau kau membicarakan orang lain sesuai dengan kenyataannya, itu masih disebut riba, dosa besar, lebih besar daripada zina. Tapi kalau kamu menceritakan seseorang tidak sesuai dengan kenyataannya, jadi fitnah. Sedangkan fitnah itu al-fitnah itu asyad minal qatl. Fitnah itu ada lebih besar daripada pembunuhan. Karena itu hari ini Allah SWT kita perbanyak ingat kepada Allah SWT. Bagaimana kita selalu mengatakan bahwa kunci hidup ini hanya dua. Yang pertama selalu ingat kepada Allah. Yang kedua selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Berpikirlah, ingatlah kamu padaku kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Dan selalulah bersyukur padaku, jangan kamu ingkar akan nikmat yang aku berikan. Tidak semua orang bisa selalu ingat kepada Allah SWT. Ingat ada berbagai macam jalan. Sholat ingat, puasa ingat, kemudian zakat ingat, itu ingat semuanya. Istighfar ingat. Ada waktu-waktu yang ingat itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Anda sedang dalam keadaan berdiri, Anda sedang dalam keadaan duduk, Anda sedang dalam keadaan berbaring, selalu ingat kepada Allah SWT. Kita tidak bisa membayangkan andai kata Allah SWT ingat kepada hambanya yang selalu ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Maka satu kata yang paling istimewa, kebahagiaan, ketenangan, kesempurnaan hidupnya akan dicapainya. Hadirin Allah Ta'ala, maka kalau kita sedang rame-ramenya di media sosial ini, kita jangan ikut-ikutan. Harus kita perbanyak istighfar kepada Allah, dan kita doakan mereka-mereka yang suka berperang, yang suka berselisih itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan segera bertaubat kepada Allah SWT. Ingat kepada Allah sehingga menjadi pemimpin yang baik yang bisa diteladani. Di dalam kita katakan bahwa orang nanti akan dapat perlindungan Allah SWT adalah pemimpin yang istimewa, imam yang adil, imam yang istimewa, imam yang betul-betul bisa jadi teladan, imam yang bisa mendamaikan semua perkara dan kehidupan ini, imam yang bisa jadikan contoh kebaikannya, imam yang berikan ketenangan, yang membuat masyarakat ini tenang. Itu adalah seorang imam nanti yang akan mendapatkan lindungan Allah SWT. Tapi nanti yang akan dimasukkan, dilemparkan neraka adalah imam jair, imam yang nyeleweng, yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan hal-hal yang baik di hadapan kehidupan kita ini sebelum nyawa kita dipanggil oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi hambanya selamat binti di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu alaihi wastaghfiru fa ya fawzal muttaqin wa ya najat ta'idin. Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wa syahadatu abdi wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa nafsi taqwa. Fa inna sallallahu alaihi wa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala rabbil alamin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in lahum syaitin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha yas'alu wa yataqabbalu wa yaqulu lana wa subhanahu wa ta'ala wa